Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Astuti, Magister Sains Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan topik tesis saya yang berjudul Analisis Ekonomi dan Keberagaman Etnis Terhadap Pengeluaran Pendidikan Anak. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Heni Wahyuni dan Ibu Evita Pangaribowo yang telah membimbing saya hingga ke tahap ini. Langsung saja. Yang pertama, topik ini diangkat karena adanya kesenjangan pengeluaran di daerah wilayah desa dan perkotaan, di mana kesenjangan pengeluaran di wilayah desa itu lebih rendah dibandingkan di daerah perkotaan, yang artinya di sini menunjukkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas itu lebih tinggi di daerah perkotaan. Yang kedua, di sini juga menunjukkan kesenjangan capaian pendidikan berdasarkan pengeluaran per kapita yang ditunjukkan oleh laporan dari Badan Pusat Statistik tahun 2021. Di sini ditunjukkan bagan grafik tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran per kapita. Pada grafik ini menunjukkan tingkat pengeluaran setiap tahunnya rentang tahun 2018 hingga tahun 2020 dari jenjang tingkat SD sampai dengan SMA. Di sini menunjukkan perbedaan capaian atau tingkat penyelesaian pendidikan penduduk di mana paling tinggi mayoritas tingkat sekolah menengah atas itu dicapai oleh dari kelompok pengeluaran menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian pendidikan kelompok pengeluaran per kapita itu di tingkat sekolah menengah pertama atau di sini ditunjukkan nilai rata-rata 80%. Selebihnya selanjutnya kelompok pengeluaran per kapita menengah ke bawah itu lebih cenderung tidak melanjutkan sekolah atau hanya beberapa yang melanjutkan. Di sini menunjukkan terdapat perbedaan antara kelompok pengeluaran per kapita menengah ke atas dan rata-rata kelompok pengeluaran per kapita menengah ke bawah. Selanjutnya, di sini yang kedua menunjukkan pemerintah memprioritaskan investasi pendidikan berdasarkan laporan World Bank itu menunjukkan kenaikan 3 kali lipat investasi publik di sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pemerintah dalam pembangunan ini sangat mendukung dalam bidang pendidikan atau sektor pendidikan. Hal ini juga dilaporkan oleh World Bank pada tahun 2001 hingga tahun 2018. Selanjutnya, setelah dukungan pemerintah ini, ternyata di dalam masyarakat atau perspektif dari masyarakat sendiri menunjukkan fenomena permintaan pendidikan yang semakin tinggi, diikuti dengan kemampuan sosial ekonomi keluarga itu sendiri. Hal ini menunjukkan investasi publik dan investasi secara mandiri atau privat di sini menunjukkan peningkatan yang artinya saat ini masyarakat sudah mulai memprioritaskan investasi pendidikan. Dan yang di sini, namun pada dasarnya investasi pendidikan ini mengalami perbedaan dalam tingkat pemanfaatan bantuan pendidikan, khususnya pada keluarga yang kurang beruntung dan keluarga yang beruntung. Hal ini menunjukkan pada tingkat capaian pendidikan sekolah dasar itu mayoritas dari kelompok kurang beruntung atau dari kelompok keluarga kurang beruntung. Hal ini memberikan gap antara keluarga kurang beruntung dan keluarga yang beruntung. Nah, hal ini juga telah dikaji oleh Juswanto tahun 2019 dan Mas Jas dan kawan-kawan tahun 2012.
Pada dasarnya faktor pendapatan orang tua atau rumah tangga ini menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam pembiayaan sekolah anak. Hal ini juga didukung oleh laporan perbankan, eee, menurut Holdings tahun 2017 dan Saker and Hawkins tahun 2017. Serta hal ini juga ditekankan oleh laporan dari BPS dan riset di Indonesia, yaitu Yulianti dan kawan-kawan, serta Jackson dari penelitian barat, menunjukkan bahwa pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam investasi orang tua untuk pendidikan anaknya. Selanjutnya, mengingat Eee, melihat perkembangan investasi pendidikan yang sangat tinggi atau menjadi prioritas, keluarga dan pemerintah, hal ini dikaitkan dengan pola pengasuhan, orang tua terhadap anak. Pola pengasuhan ini secara tidak langsung, memberikan, eee, efek capaian pendidikan anak khususnya, dan ini, juga dikaitkan dengan, cara mengasuh orang tua atau karakteristik orang tua itu sendiri dalam mengasuh anaknya. Nah, pola ini ternyata dikaitkan dengan perbedaan ras, suku, etnis orang tua, terhadap aktivitas dan pembelajaran bahasa pada anak. Menurut kajian Brook and Gunn dan kawan-kawan tahun 2005 dan Mavridis tahun 2015, di sini disampaikan bahwa pola pengasuhan orang tua itu sangat penting dalam capaian pendidikan anak. Nah, hal ini dikaitkan dengan karakteristik orang tua itu sendiri dalam memberikan fasilitas khususnya terhadap anaknya dari segi ekonomi. Nah, selanjutnya perdebatan dalam efek pendapatan dan efek suku, di mana, terdapat beberapa literatur yang membahas terkait, eee, efek pendapatan terhadap pola pengasuhan anak atau, capaian pendidikan anak. Nah, hal ini disampaikan oleh Henry dan kawan-kawan dan Yulianti, eee, me me menekankan bahwa pendapatan ini sangatlah penting dalam pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya, di mana, eee, kesejahteraan anak menjadi tolak ukur untuk meningkatkan capaian pendidikan anak. Nah, hal ini menjadi, dasar dari, eee, kontribusi investasi pendidikan anak. Nah, setelah itu dikaitkan dengan suku, di mana suku ini menjadikan, efek internal orang tua dalam mengalokasikan atau mendukung capaian pendidikan anak melalui pengeluaran atau alokasi pengeluaran pendidikan anak. Hal ini dijelaskan juga dalam pola pengasuhan anak, untuk meningkatkan kesejahteraan anak oleh Nguyen dan kawan-kawan pada tahun 2020 di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam sudut pandang, terkait aktivitas dan peran keterlibatan orang tua terhadap anaknya. Dari beberapa alasan, studi literatur ini, eee melihat, penelitian yang banyak mengangkat mengenai perbedaan suku, ras, hal ini menjadi sangat relevan, atau menjadi sangat esensial ketika suku dan ras individu ini dikaitkan dengan penelitian sosial. Menurut Marquardt and Herrera tahun 2015, penelitian pengukuran identitas suku ini eee, menjadi tidak relevan dalam penelitian sosial. Eee, Hal ini juga melihat perkembangan asimilasi budaya di daerah membentuk keragaman etnis, yang nantinya mungkin akan memberikan efek yang berbeda atau yang unik terkait, peran atau keterlibatan orang tua terhadap capaian anak mereka. Nah, di sini, juga dijelaskan studi literatur terkait, eee, keberagaman etnis atau, melihat perkembangan asimilasi budaya ini
Menurut Arifin dan kawan-kawan serta Martin menekankan bahwa keberagaman etnis di wilayah ini memberikan efek unik dalam studi pengeluaran, khususnya dalam penelitian makro. Nah, hal ini memungkinkan gap keberagaman kelompok etnis dan pendapatan akan menentukan seberapa besar sumber daya keuangan dari orang tua yang akan dialokasikan ke pendidikan anak mereka. Dalam penelitian ini memiliki keaslian di mana berawal dari studi keterlibatan orang tua pada capaian anak yang dilakukan oleh Yulianti dan kawan-kawan pada tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana melihat dari pengukuran dari segi motivasi orang tua terhadap anak mereka. Nah, hal ini dikaitkan juga dengan latar belakang sosial ekonomi serta kebudayaan orang tua itu sendiri. Ternyata hasilnya keterlibatan peran orang tua ini memiliki hal-hal yang unik atau memiliki peran yang cukup besar di dalam capaian anak. Nah, selanjutnya menarik dari literatur studi barat, di sini melihat keterlibatan orang tua ini dapat dilihat dalam segi ekonomi, di mana kesejahteraan anak ini dapat diukur dengan menggunakan eh, metode pengeluaran pendidikan anak. Jadi, seberapa besar sih orang tua loyal terhadap anak mereka untuk mendukung capaian pendidikan atau capaian anak di masa depan. Hal ini juga dikaji oleh Stillman, Powell, and Huston, and Chung, and Choi, and Howe, and Young pada tahun 2015, serta 1991 dan 1905. Se- Selanjutnya, perkembangan penelitian keberagaman etnis ini menjadi salah satu isu yang eh, merepresentasikan perkembangan modern ini. Hal ini eh, mungkin akan lebih mendalam atau akan lebih lebih menunjukkan efeknya dengan melibatkan pola pengasuhan orang tua. Hal ini dikaitkan dengan penelitian Mariono dan kawan-kawan serta Nguyen bahwa perkembangan atau peran orang tua dalam segi aktivitas sosial eh, itu menunjukkan perbedaan perspektif pola pikir mereka terhadap lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan akan ada indikasi bagaimana keberagaman etnis ini akan mempengaruhi mm, pengambilan keputusan orang tua dalam mengasuh atau mengalokasikan pengeluaran pendidikan anak mereka. Rumusan masalah ini yang pertama mengidentifikasi ekonomi melalui peran pendapatan orang tua dalam menentukan investasi pendidikan anak. Yang kedua, eh, melihat keberagaman etnis ini menjadi memungkinkan pengganti atau proksi variabel bias akibat dari identitas suku yang melekat pada individu dengan melihat perkembangan saat ini yang diakibatkan dari asimilasi budaya wilayah. Dan yang terakhir, eh, melihat besaran alokasi pengeluaran orang tua ini menjadi dimungkinkan untuk melihat efek unik dari pendapatan atau tingkat pendapatan dan keberagaman kelompok etnis di lingkungan sekitarnya. Pertanyaan penelitian ini eh, menunjukkan bagaimana tingkat pendapatan orang tua mempengaruhi pengeluaran pendidikan anak. Yang kedua, bagaimanakah keberagaman etnis mempengaruhi pengeluaran pendidikan anak. Selanjutnya, manfaat dan motivasi dalam penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah literatur kajian investasi dan investasi orang tua dan budaya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan investasi pendidikan. Yang ketiga, manfaat sosial, diharapkan
Penelitian ini dapat mengintervensi pola asuh anak dalam segi ekonomi dan budaya orang tua yang harapannya dapat memotivasi masyarakat atau keluarga untuk merencanakan pengeluaran pendidikan anak mereka. Yang yang selanjutnya, motivasi penelitian ini adalah yaitu studi peran orang tua dalam alokasi pengeluaran pendidikan anak di Indonesia itu masih terbatas. Yang kedua, saat ini, wilayah Indonesia ini memiliki keberagaman suku yang sangat tinggi, bahkan, asimilasi budaya, toleransi, dan perspektif pandangan mulai, bercampur di berbagai titik wilayah tertentu. Hal ini memberikan perkembangan wilayah dan keterlibatan budaya dalam pola pengasuhan anak menjadi sangat penting dalam kajian terbaru ini. Selanjutnya kontribusi dan batasan penelitian, pada kesempatan hari ini, yaitu, menyempurnakan efek identitas suku individu dalam pola pengasuhan, yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah menggunakan efek keberagaman kelompok etnis. Hal ini, menjadikan model penelitian berfokus pada peran pola pengasuhan atau keterlibatan orang tua terhadap anaknya dari segi ekonomi dan budaya. Yang terakhir, kontribusi penelitian ini memberikan efek unik, dari intervensi pendapatan dan keberagaman kelompok etnis di wilayah. Batasan penelitian, ini yaitu berfokus pada efek pendapatan dan efek keberagaman kelompok etnis dalam intervensi investasi pendidikan. Yang kedua, data menggunakan IFLS 5 atau gelombang 1 untuk melihat efek khusus dari variabel interest-nya. Dan yang ketiga, batasan ini melihat analisis subgroup yang mana nanti akan membandingkan konsistensi efek prediktornya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dalam penelitian ini. Yang pertama adalah efek pendapatan. Efek pendapatan ini adalah sebagai, salah satu karakteristik, kemampuan ekonomi keluarga yang nantinya akan melihat bagaimana keluarga tersebut, eee, mengalokasikan, atau memberikan investasi pendidikan anaknya khususnya di bidang pendidikan. Dan yang kedua, keberagaman etnis ini menjelaskan, eee, bagaimana keberagaman etnis di wilayah ini mempengaruhi pola pikir orang tua yang nantinya akan memberikan efek dalam pengambilan keputusan, mengalokasikan pengeluaran pendidikan anak mereka. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan teori penelitian human capital, dan teori psikologi pembangunan anak, serta studi empiris yang relevan dalam perkembangan investasi orang tua pada anak dan studi kelompok etnis. Selanjutnya, dalam teori human capital, di sini juga sudah dijelaskan oleh beberapa pakar, yaitu Baker and Thomas dan kawan-kawan. Di sini menjelaskan mengenai endowment dan atau vektor endowment ditunjukkan dari persamaan EI, di mana I menunjukkan vektor endowment keluarga I dalam generasi ke T, H merupakan derajat atau vektor dari sumbangan pewaris ini, atau persamaan ini, VIT adalah pengukuran komponen yang tidak sistematis atau keberuntungan dalam proses transmisi antara, eee, pemberian sumber daya yang dimiliki orang tua kepada anak mereka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa orang tua tidak dapat menanamkan modal ke dalam dana abadi anak mereka. Jadi, dimungkinkan, eee, asumsi ini memberikan bahwa modal orang tua itu akan berubah-ubah dan tidak akan menjadi sepenuhnya untuk anak mereka. Nah, di sini yang kedua, sebagai anugerah diwariskan, eee, H ini memiliki nilai kurang dari 1 atau lebih besar daripada 0. Hal ini memberikan generalisasi yang logis dalam warisan budaya yang diketahui dengan sifat-sifat genetik
dari keluarga itu sendiri, sedangkan AT merupakan anugerah sosial yang dimiliki semua anggota kelompok keluarga tertentu dalam ruang lingkup yang sama. Nilai A yang ditunjukkan persamaan ini adalah mungkin tidak konstan dari waktu ke waktu, karena nilai A dapat didukung oleh bantuan sumbangan sosial, investasi pemerintah, modal anak, dan variabel lainnya. Selanjutnya, metodologi penelitian ini membahas terkait data, definisi operasional, model penelitian, identifikasi permasalahan dalam metodologi, dan identifikasi strategi dalam metodologi ini. Yang pertama, data penelitian ini menggunakan data IFLS 5 atau Indonesia Family Life Survey dalam satu gelombang. Data ini merupakan data yang representatif, menggambarkan perilaku orang tua secara rinci atau detail mencapai 83% dari total populasi rumah tangga di 13 provinsi negara. Sampel IFLS ini memiliki informasi yang mencakup pengeluaran pendidikan anak dan keberadaan kelompok komunitas yang telah terhubung dengan aktivitas individu. Sehingga meskipun data lama IFLS ini sudah lama, namun representatifnya informasi ini menunjukkan yang sangat kompleks atau lengkap, sehingga akan memberikan eh, lebih mendalami terkait penelitian perilaku dari orang tua serta anak itu sendiri. Unit sampel ini yaitu sampel individu yang rencana akan diambil usia anak-anak dari rentang umur 7 hingga 24 tahun. Definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependent adalah pengeluaran pendidikan, di mana pengeluaran pendidikan ini diukur dari proporsi pengeluaran pendidikan setiap anak uh, dari total pengeluaran keseluruhan. Jadi, seberapa besar orang tua itu mengalokasikan pengeluaran pendidikan untuk anak mereka. Dan yang kedua yaitu variabel independen, yaitu tentang tingkat pendidikan yang diukur dari data kategori atau ordered terkait tingkat pendapatan kurang dari 25%, dan yang kedua, tingkat kedua yaitu lebih dari 25%, yang ketiga lebih dari 50%, dan yang keempat yaitu lebih dari 90%. Selanjutnya variabel keberagaman etnis di sini diukur dengan menggunakan metode Hebelda, yaitu satu menunjukkan angka konstan dikurangi dengan jumlah dari proporsi kelompok etnis di daerah atau di provinsi tertentu. Nah, tingkat keberagaman etnis ini menunjukkan wilayah tinggal dan tingkat keberagaman kelompok etnis masyarakat. Jadi, pengukuran ini melihat keberagaman di wilayah tersebut atau proporsinya di wilayah keberagaman etnis di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu variabel yang akan digunakan. Yang pertama yaitu variabel pengeluaran dengan komponen biaya sekolah, biaya peralatan, biaya transportasi, dan lainnya. Di sini mengakomodasi dari total biaya pendidikan yang nantinya digunakan tahun ajaran, sehingga nanti biaya pendidikan ini, komponen ini akan dijumlahkan dan akan melihat seberapa besar total biaya pendidikan anak ini dari keseluruhan total pengeluaran keluarga. Dan selanjutnya yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini diperoleh dari keluarga selama 12 bulan terakhir atau dalam waktu 1 tahun di buku KAR 015. Selanjutnya pendidikan di sini diambil dari lama pendidikan orang tua, dan selanjutnya dari jenis pekerjaan,
jenis kelamin, serta jumlah anak. Selanjutnya, karak keberagaman etnis ini dilihat dari tinggalnya, eee, anak tersebut dengan orang tua. eee, Variabel selanjutnya yaitu variabel kontrol, yaitu jenis kelamin anak, apakah anak tersebut menerima bantuan sekolah, urutan anak pertama, dan, daerah perkotaan atau di perdesaan, eee, letaknya tempat tinggal, dari anak tersebut. Model penelitian ini, dituliskan, di persamaan ini, yaitu menggunakan metode OLS. Di sini menunjukkan proporsi pengeluaran pendidikan anak, P ini menunjukkan tingkat pendapatan keluarga, dan KA ini menunjukkan keberagaman etnis wilayah tinggal, dan K ini menunjukkan karakteristik anak dan orang tua, serta EI menunjukkan error term-nya. Identifikasi permasalahan ini, pada metodologi kali ini, yaitu model ini perlu mendapatkan hasil estimasi yang akurat atau unbiased. Dan yang kedua, pengukuran pada variabel pendapatan ini membuat beberapa tingkat untuk dapat dikelompokkan berdasarkan sampel. Yang ketiga, pengukuran keberagaman etnis ini memiliki definisi pengukuran yang perlu disesuaikan dengan data IFRS dan unit analisis pada tingkat individu. Selanjutnya, konsep pengukuran keberagaman etnis sulit dipahami, dan konsep deskripsi etnitas pada, penelitian ini merupakan konsep yang masih samar menurut Alesina dan kawan-kawan pada tahun 2003. Hal ini, eee, memberikan, definisi lain dan pemahaman, menurut Chandra tahun 2006 bahwa identitas, berdasarkan perbedaan secara fisik seperti ras, warna kulit ini menunjukkan tidak relevan, sehingga keberagaman etnis ini dengan melibatkan jarak antar kelompok yang berbeda akan lebih merepresentasikan, variabel Eee, suku atau ras, eee, yang digunakan di penelitian sebelumnya. Nah, identifikasi strategi dalam metodologi ini, yaitu terkait identifikasi permasalahan, perlu memperhatikan pengukuran yang tepat dengan penyesuaian data IFLS 2014. Data pendapatan perlu mengidentifikasi secara detail dengan cara melihat proporsi dan frekuensi kumulatif pada sampel. Perbandingan ini dapat membantu pengelompokan yang tepat seperti pendapatan atas, menengah ke bawah, atau yang paling rendah. Deskripsi ini penting dan akan menjadi bahan perhitungan untuk analisis selanjutnya. Konsep pengukuran keberagaman etnis ini perlu disesuaikan dalam data IFRS dengan melihat, eee, perhitungan dari perbedaan etnis itu sendiri. Berdasarkan observasi yang lebih mudah dilihat dari ukuran relatif pada kelompok etnis, daerah, eee, menurut Esteban dan Ray tahun 2008, hal ini memudahkan, peneliti untuk mengukur presentasi yang paling tinggi dari kelompok etnis yang paling besar di wilayah. Hal ini juga didukung dari, a pengumpulan data IFLS yang telah disediakan di buku bagian 2, bagian buku komunitas pada kode A12. Hal ini memberikan identifikasi keberagaman etnis dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan bergantung dari observasi secara deskriptif. Eee, Mungkin itu saja, dari hasil pemaparan kajian literatur untuk topik tesis ini. Eee, Mungkin jika ada pertanyaan, bisa dimasukkan di dalam kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.